Presiden juga menandatangani tahun 2023 itu peraturan pemerintah tentang penempatan pasir sedimentasi. Menurut saya terlalu lugu Presiden tahun 2023 itu menandatangani satu peraturan pemerintah. Dalam waktu yang sama ada juga yang mau nambah daratan di Jakarta. Artinya ini terorkestrasi? Terorkestrasi. Sistematis? Nah, ada cerita memang di negara kita, kalau sudah berkaitan dengan korporasi besar, ini penanganannya agak lambat. Tentu kita tidak mau. Ini hanya sebatas hore-hore, tepuk tangan, banyak apresiasi, sudah ada pembongkaran di mana-mana, tidak ada endingnya. Korporasi dan pengusaha, itu nggak mungkin dia bisa melakukan eksplorasi apapun, tidak mungkin bisa bikin bagan laut dan seterusnya tanpa restu negara. Main mata dengan oknum-oknum tertentu. Ini politisi dan oknum-oknum kekuasaan negara, ini semacam predator yang kemudian merugikan dan merugikan. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat mengejutkan sekali analisis dari Walhi dan juga Bang Adi Praetno ini. Memang seperti dalam kasus pemakaran laut ini diduga telah terorkestrasi secara rapi oleh para oknum-oknum tertentu yang main mata dengan pihak korporasi dan pengusaha guys. Ya tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Setelah dibongkar, ya Pak Yayan dan timnya membongkar, lalu apa yang mau dilakukan? Oke, Mas Budiman, jadi pada prinsipnya kementerian kami memiliki komitmen yang disampaikan Pak Menteri bahwa ingin menyelesaikan isu ini dalam ranah tugas dan fungsi di Kementerian ATR BPN. Paralel tadi pagi Pak Nusron langsung menuju TKP untuk juga menunjukkan sinergitas di Kabinet Merah Putih ini untuk menuntaskan permasalahan ini. Dan juga kami tadi pagi juga menghadap kepada Pak Menko Agus Harimurti Yudhoyono yang juga memberikan arahan agar menyelesaikan isu yang kaitan dengan tusi yang ada di kementerian kami, yaitu menyelesaikan isu masalah polemik HGB dan hak milik yang ada. Nah, setelah pembongkaran ini dilakukan yang memang merupakan ranah dari perizinannya di KKP dan juga dilakukan oleh TNI AL, kami dari internal Kementerian ATR BPN saat ini Pak Menteri sudah menugaskan APIP yang ada di internal kementerian kami untuk melakukan pendalaman ataupun permintaan keterangan terhadap 4 elemen yang tadi kami sampaikan, untuk juga mendapatkan kepastian agar pembatalan ini bisa segera dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Sudah jelas faktanya saat ini bahwa itu ada di laut, tinggal kita secara administrasi kita yakinkan agar kemudian hari tidak menjadi polemik kembali. Oke, baik, Zenzi. Cukup Kak, kemudian kalau lihat tren kan yang mengeluarkan sertifikat kemudian akan ditindak atau diapain nih. Kalau menurut Anda, apakah memang beban itu harus dilakukan kepada pelaksana di lapangan? Momentum ini menurut saya rugi kalau hanya sampai kepada bongkaran pagar dan langkah korektif terhadap sertifikat itu. Karena sebenarnya ini fenomena gunung es, masalah yang disebabkan oleh Kementerian KKP, masalah yang disebabkan oleh Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan. Ini di bawah sana, di seluruh wilayah Indonesia itu rakyat yang menderita seperti di Tangerang itu banyak sekali. Makanya harus ada satgas untuk sumber daya alam. Tujuannya satu, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pemagaran itu. Yang kedua, langkah korektif terhadap kesalahan penggunaan wewenang. Apa bentuknya? Seperti sertifikat HGB yang ada di Tangerang. Yang ketiga, langkah yang harus dilakukan adalah mencari mindset dari ini. Saya nggak yakin ini hanya perusahaan investor yang punya rencana. Karena dalam waktu yang hampir bersamaan dengan keluarnya sertifikat tersebut, Presiden juga menandatangani tahun 2023 itu peraturan pemerintah tentang penempatan pasir sedimentasi. Pasir yang akan dipakai untuk nguruk ini. Menurut saya terlalu lugu Presiden tahun 2023 itu menandatangani satu peraturan pemerintah. Dalam waktu yang sama ada juga yang mau nambah daratan di Jakarta. Artinya ini terorkestrasi? Terorkestrasi. Sistematis. Nah, yang harus dibongkar, yang harus melibatkan seluruh penegak hukum itu, apa benefit, apa bentuk suap, apa bentuk keuntungan penyalahgunaan wewenang itu pada tahun 2023, itu harus dibongkar. Oke, baik. Adi, jadi ini kalau yang terjadi, pemerintahan yang lalu kemudian meninggalkan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru, betul nggak? Ya saya kira begitu, dan yang paling penting adalah secara prinsip harus ada pengawasan yang ketat terkait dengan sertifikat
hak guna dan seterusnya itu, Bang. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan kita semua, ada sekitar 263. Itu sertifikat yang nggak main-main, jumlahnya besar. Itu artinya apa? Kalau ini tidak dijadikan sebagai trigger, akan begitu banyak sertifikat-sertifikat yang lain yang bermunculan terkait dengan pemagaran-pemagaran gaib yang bukan hanya di Kabupaten Tangerang. Mungkin juga di kampung saya di Sumeneb, karena ada juga Madura ya? Jangan-jangan ada di situ. Karena tidak diungkap, maka ini menurut saya sebagai pintu gerbang. Tapi secara prinsip, hari ini energi kita itu memang sangat heroik, Bang. Heroik. Ingin mengungkap sekaligus, ingin tahu sebenarnya siapa mastermind, aktor utama terkait dengan pemagaran ini. Karena tentu bukan kaleng-kaleng. Kalau cuma nelayan biasa, udah wassalam ini barang, Bang. Ada cerita memang di negara kita, kalau sudah berkaitan dengan korporasi besar, ini penanganannya agak lambat dan hati-hati. Karena di tengah heroisme itu, tentu saya ingin memulai dari kawan-kawan DPR. Berani tidak sejumlah pihak yang selama ini sudah mulai speak up ke publik, ada yang katanya swadaya nelayan, panggil aja ke DPR. Ada misalnya perusahaan-perusahaan yang disebut yang punya HGB dan seterusnya, panggil aja audiensi. Bagaimana mereka itu jalan ceritanya punya hak kelola ataupun hak bangun yang ada di situ. Itulah yang saya sebutkan. DPR ini kan selalu bicara atas nama rakyat. Jadi nggak perlu bikin pansus, nggak perlu bikin panja. Langsung aja panggil satu persatu. Tanya bagaimana hal ihwal terkait dengan pemagaran yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini transparan, Bang. Dan kasusnya bukan sehari dua hari. Sejak 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Itu versi nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sering dilaporkan, sering dikeluhkan. Karena ada aktivitas yang saya kira dari pagi sampai malam, dan itu cukup mengganggu, dan sekarang menguap. Ini adalah momentum bagaimana untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Tentu kita tidak mau ini hanya sebatas hore-hore, tepuk tangan, banyak apresiasi, sudah ada pembongkaran di mana-mana, tidak ada endingnya. Tapi kan Presiden Prabowo sudah mengatakan untuk dibongkar. Betul. Oleh karena itu, bagi saya ketika Presiden sudah turun tangan, nggak ada cerita kementerian-kementerian, pihak-pihak terkait termasuk DPR yang katanya selalu tegak lurus kepada pemerintah untuk tidak mengungkap setuntas-tuntasnya apa sebenarnya motif pemagaran yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Karena saya sebut goib, karena pemiliknya nggak mau ngaku, nggak protes, dan tidak mau akan memperkarakan di jalur hukum. Di tempat yang lain, kalau kemudian disegel, dipagarin, protes, Bang. Di Kabupaten Tangerang, senyap. Seakan-akan tidak ada pemiliknya. Bahkan, Bang, kalau kita sebagai rakyat boleh berharap, kalau bisa pagar itu bukan TNI AL yang mencabut, mereka lah yang bikin, yang cabut sendiri, biaya sendiri, nyelam sendiri, biar repot sendiri, Bang. Ini yang mereka bikin huru-hara, kemudian negara yang bikin repot, kacau juga ini barang, Bang. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Itu dia. Oke, Bung Daniel, jadi target Anda Komisi 4 DPR ini mau dibawa kemana barang ini? Ya, tentu nanti nggak hanya Menteri KP yang kita panggil, juga kita akan melakukan RDPU, ya, termasuk tadi yang sudah disinggung, masyarakat nelayan yang terdampak, yang menyatakan mendirikan secara swadaya, termasuk perusahaan-perusahaan yang sempat muncul namanya. Oh, akan dipanggil juga? Ya, ada agenda seperti itu. Oke. Kapan itu? Minggu depan, karena kan habis ini kita banyak kebentur hari libur, hari besar ya. DPR mengenal libur juga ya? Ya, tapi kan kalau yang dipanggil kan emang nggak ada kegiatan kalau resmi kan. Oh begitu. Oke guys, jadi analisa dari Bang Adi Praetno ini sangat jitu. Jadi intinya ada kong kali kong antara pengusaha dan beberapa oknum aparat. Walaupun tidak yakin ini hanya perusahaan investor karena bertepatan dengan penandatanganan tentang pasir sentimen. Menurut Walhi, pemerintah terlalu lugu dan pasti ada yang menguntungkan sehingga ini harus dibongkar. Masalah pagar ini memang perlu diusut dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, termasuk korporasinya. Situ akan terbuka siapa oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Kalau memang udah ada sertifikat, apapun nama sertifikat pasti ada nama pemilik. Kalau emang pemerintah terkait mau serius, tegas demi kedaulatan menangani masalah ini, sebenarnya mudah untuk aparat pemerintah terkait. Namun yang jelas kami masih menaruh harapan besar kepada Pak Prabowo dan percaya yang mana beliau adalah jenderal sejati. Beliau pasti mampu mengatasi kasus ini dengan seadil-adilnya dan setuntas-tuntasnya. Sejalan apa yang disampaikan oleh pengamat Adi Praetno, walaupun ada main mata antara pengusaha dan juga para pejabat negara, menurutnya ini adalah momentum yang tepat untuk menyelesaikan misteri pagar laut bagi Pak Prabowo. Dan itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini, bagaimana
Menurut kalian soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.